Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu ini, Rabu sore, kita masih bisa bersama untuk suatu yang sangat besar. Karena hal yang kita niatkan adalah berziarah untuk terhubung dengan Imamur Rauf, Imamur Ridha alaihi salam. Keterhubungan dengan Imam Ridha alaihi salam sebenarnya adalah sebuah perkara yang sangat besar. Dan alhamdulillah kita bukan hanya kali ini, tetapi telah berkali-kali pada setiap hari Rabu, insya Allah kita senantiasa terus istiqomah untuk terhubung dengan Imam Rauf, Imam Ridha alaihi salam. Sesuatu itu akan berbeda ketika kita bertemu sekali, ketemu berkali-kali. Biasanya orang yang telah terhubung berkali-kali itu tidak lagi dianggap sebagai tamu, tetapi sudah sebagai kalaulah kita bukan ahlul bait itu sendiri dalam artian kita pemilik rumah itu sendiri, tetapi orang yang telah bertemu berkali-kali itu bisa dianggap sebagai jiran, sebagai tetangga, kan seperti itu. Jadi moga-moga dengan keistiqomahan kita setiap hari Rabu kita bersama dengan Imam Ridha alaihissalam, kita dikenal bukan hanya sebatas seorang yang mereka kenal sebagai para pecinta mereka, tetapi sebagai jiran-jiran mereka. Yang kita ketahui bahwa jirannya para Ahlul Bait salamullah alaih adalah mereka-mereka yang selalu didoakan sebelum mereka mendoakan diri mereka sendiri. Ajar sumaddar, itu adalah hal yang kita semua dapatkan ilmu itu ketika Sayyidatul Zahra salamullah alaih, ibunda para Ahlul Bait salamullah alaih, yang selalu mendoakan ajarnya, yang mendoakan uh, para tetangga-tetangganya. Yang menjadi ajar bukan hanya bermakna zahir, yaitu orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi bisa juga kita maknai adalah orang-orang yang selalu terhubung dengan mereka, karena esensi dari sebuah tetangga adalah bahwa keberadaan mereka selalu melekat dalam kehidupan kita. Mereka selalu hadir, mereka selalu hadir dan selalu nampak ada. Mereka berlalu lalang, mereka lewat, kita tahu kalau mereka masuk ke rumah mereka, kita tahu kapan mereka pulang kerja, kita tahu kapan mereka pergi dari rumah mereka, kita tahu kapan anak-anaknya pulang sekolah misalnya. Ya, itu adalah tetangga. Bahkan kita mengetahui kondisi ekonomi mereka, apakah mereka adalah tetangga yang memiliki keluasan rezeki atau tetangga yang biasa-biasa saja atau sama seperti kita misalnya. Itulah kelebihan dari tetangga ini. Bahkan tetangga ketika kita membutuhkan sesuatu, maka datangi ke keluarga tetangga kita. Kita mungkin memiliki saudara, tapi saudara kita jauh dari kita. Orang yang pertama kali kita harapkan ketika kita mungkin membutuhkan sesuatu adalah tetangga kita. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada diri kita dan kita benar-benar membutuhkan pertolongan yang tidak bisa kita tunggu lagi, maka kita akan memanggil tetangga kita. Itulah peranan tetangga yang sangat luar biasa. Kalau kita tercatat, mudah-mudahan dengan ziarah kita ini yang kita lakukan setiap
minggu kita semua bisa tercatat sebagai bukan hanya sebatas peziarah, saya bilang ya, bukan saja sebatas zair, tetapi kita bisa berharap untuk jauh lebih tinggi lagi. Kita bisa tercatat sebagai tetangga. Ya Allah, siapa yang tidak mengharapkan bertetangga dengan mereka? Paling tidak apa namanya itu kita doakan, dan salah satu upaya kecil kita, saya tidak ingin katakan ini adalah upaya besar kita, karena kita tidak menghabiskan uang besar untuk menziarahi mereka langsung ke Mashhad. Kita tidak menghabiskan uang kita misalnya dengan membeli permit untuk menjadi warga, bukan menjadi warga, supaya mendapatkan uh, permit tinggal di, kalau kita tinggal di luar negeri itu kan butuh permit. Kita tidak membutuhkan biaya yang besar untuk permit bisa tinggal di kota Mashhad, tetapi mudah-mudahan kalau kita istiqomah setiap minggu kita bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Semoga kita semua diangkat menjadi mujawir. Kata dia Zair, ada mujawir. Apa tetangganya? Orang-orang yang bertetangga dengan Imam Ridho alaihissalam. Walaupun kita tinggal di mana, saya tinggal di Medan, Bapak Ibu sekalian tinggal di kota-kota yang ada di uh, Nusantara ini, tetapi bukan tidak mungkin kita semua bisa menjadi mujawir. Itu adalah kita bisa menjadi tetangga dari beliau. Itu adalah harapan, yang sebuah harapan tidak salah, ya kan? Sebuah harapan tidak salah. Seandainya juga kalau kita diterima menjadi mujawir, mudah-mudahan kita di akhirat nanti kelak kita juga akan menjadi tetangga-tetangga dari beliau. Tiada keindahan dalam hidup ini, bahkan nanti di hari akhirat, selain dari menjadi mujawir, tetangga dari mereka. Saya tidak apa namanya, saya tidak bukanlah seorang pribadi yang memiliki maknawiyat spiritual yang begitu luar biasa, mampu untuk memastikan bahwa apa namanya, bahwa ada keindahan-keindahan yang bisa didapat seorang hamba ketika dia menjadi mujawir, menjadi tetangga dari para maksumin alaihissalam. Tetapi ini adalah pengalaman saya pribadi, bahwa bertahun-tahun hidup di Mashhad merupakan sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Saya berharap masa-masa itu berhenti pada saat-saat itu, dan hari ini masih tetap berada di sana, kira-kira begitu. Itu adalah keindahan yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, yang tidak bisa digambarkan dengan lukisan atau dengan sebuah foto, tapi itu adalah sebuah keindahan yang hadir di dalam diri kita. Mudah-mudahan rezeki itu senantiasa menyertai kita walaupun kita sebenarnya jauh dari mereka, tapi doa-doa mereka, perhatian mereka terhadap kondisi kita, kondisi ekonomi kita, kondisi spiritual kita, mereka menyaksikan semuanya. Mereka hadir dalam kehidupan kita. Jadi apa namanya, budaya ziarah ini walaupun sifatnya secara online atau virtual kita lakukan jauh dari rumah kita, tetapi ziarah itu apa namanya, ziarah itu memiliki orientasi yang sangat luas. Kita melakukan ziarah ini hanya untuk Imam Ridho alaihissalam. Bapak Ibu sekalian bisa setiap pagi misalnya subuh terhubung dengan Imam Mahdi ajallahu taala farojah. Setiap subuh kita bisa berziarah kepada beliau. Hari-hari tertentu kita bisa berziarah dengan imam-imam yang lain. Hari ini dalam kesempatan ini kita bersama-sama apa namanya terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam. Tapi bukan berarti keterhubungan ini hanya sebatas dengan Imam Ridho saja, tidak. Dengan 14 manusia suci kita harus bisa senantiasa sesering mungkin terhubung. Malam-malam hari Rabu kita berdoa tawasul 14 manusia suci kita sebutkan misalnya, atau dalam ziarah-ziarah harian itu bisa kita baca supaya kita terhubung setiap hari dengan imam-imam tertentu. Sehingga apa? Sehingga kita bukan hanya sebatas mujawir Imam Ridho alaihissalam, tetapi kita bisa juga menjadi mujawir 14 manusia suci. Kita di bawah perlindungan
di perlindungan mereka. Insya Allah kita mendapatkan ridho dari mereka semua, sehingga apa? Sehingga kita layak untuk menjadi tetangga beliau yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah apa namanya? Itu adalah harapan kita dari ziarah kita ini. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan berbanyaknya syafaat apa namanya berselawat kepada mereka, kita mendapatkan berkah kehidupan dunia, bahkan syafaat di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja dengan membaca doa izin masuk sebagaimana biasa yang kita lakukan. Ini adalah doa izin masuk. Sebenarnya kalau kita berada di depan haram Imam Ridho alaihissalam, tapi kita ini baca doa izin masuk ini adalah dengan orientasi, dengan niat bahwa kita akan terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Dia melihat kita, dia menjawab salam kita, dia mengijabah doa-doa kita. Dia melihat kita dari seluruh dimensi yang kita miliki, dimensi terluar kita, bahkan dimensi terdalam kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليهما السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أحلا لذلك فأنت أهل لذلك اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah doa izin masuk kita. Semoga kita semua diterima sebagai peziarah. Kita semua dilihat di mana kita berada, apa kondisi kita, doa-doa kita diijabah, salam-salam kita dijawab oleh mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang menziarahi Imamur Rauf alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمي وجعلته هاديا لما شئت من خلقي والدليل على من بعثته برسالتي وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطورة الطاهرة المطهرة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي ديني وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره.
اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المؤدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليه وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباب. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الشهيد أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي.
أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واعتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. Orang-orang yang berziarah ke arah Imam Ridha alaihissalam, dia korbankan banyak hal, uangnya, waktunya, keluarganya. Mereka tinggalkan berhari-hari menempuh sebuah perjalanan ke arah Imam Ridha alaihissalam. Hanya mengharapkan satu hal, fakul syafian ilallah yauma fakari wafaqati. Supaya apa? Supaya kita berharap Imam memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir kelak. Begitu juga kita yang setiap hari Rabu kita menziarahi Imam Ridha alaihissalam. Kita katakan kita berziarah Imam Ridha alaihissalam. Apa yang mereka minta juga sama dengan apa yang kita minta. Apa yang mereka baca untuk izin masuk ke arah Imam Ridha, itu juga yang kita baca. Salam yang mereka sampaikan di hadapan Imam Ridha, itu juga yang salam yang kita sampaikan. Ketika kita katakan, kami juga datang, wahai Imam, untuk mengharap supaya engkau memberikan syafaat kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walaka indallahi maqamun mahmud wa anta indahu wajib. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum wa abrahu min kulli walijatin dunahu. Allahumma al'anil ladzina baddalu ni'mata wattahamu nabiyik wajahadu bi ayatik fasakhiru bi imamik wa amalun nas ala aktafi ali Muhammad. Tapi tidak hanya sebatas itu, ada perjanjian kita dengan imam, yaitu apa? Itu adalah cinta kepada mereka dan bertabari dan menjauhi dari hal-hal yang apa yang tidak mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, musuh-musuh yang selalu menjauhkan manusia dari fitrahnya, orang-orang yang membenci mereka. Kenapa? Karena dekat dengan mereka adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauh kepada mereka sama seperti artinya menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berlawanan, bertentangan jalan dengan jalan mereka itu sama dengan juga dengan jalan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abul Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa antas sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Bapak Ibu sekalian, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, sallallahu.
Tak lupa kita doakan semua yang ada di sekitar kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita, yang mereka yang selalu baik memperhatikan kita, tak pernah lepas dari doa-doa kita. Begitu juga para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, juga apa namanya juga selalu dalam doa-doa kita. Para pejuang dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan mereka yang ada di Palestina, yang hari ini terkhusus untuk masyarakat Iran yang sedang menghadapi tantangan besar, ancaman, blokade, di mana mereka masih harus tetap sabar, berjuang, dan semoga semoga dimenangkan. Dan buat yang para syahid, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan negara-negara, memerdekakan negara-negara seperti Palestina, Iran yang diembargo. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, menghancurkan tali-tali embargo yang menjadi sebab masyarakat Iran susah dalam persoalan ekonomi, tapi bukan berarti mereka lemah, mereka akan tetap terus berjuang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mensegerakan kemenangan mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya, Amerika, Israel, Inggris, dan semua negara-negara yang adidaya yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Dan doa kita buat pemimpin kita Said Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan beliau kesehatan, kekuatan dalam menghadapi dalam menghadapi uh, tantangan dalam memimpin umat ini, bangsa umat ini, manusia-manusia yang berupaya untuk selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus dengan jalan-jalan Ahlul Bait salamullahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada beliau dan orang-orang yang menyertai beliau. Terkhusus doa kita buat sahibul amr wa zaman, kita sama-sama membacakan Allahumma kulli walikal hujjatil hasan, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan tutup acara kita dengan salawat khas Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta al-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itu di ziarah kita. Semoga ziarah kita diterima sebagaimana berziarah yang sesungguhnya, mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ujun Akhbarur Ridha setelah kita berziarah, berkeluh kesah pada Imam Rauf Ali bin Musa Ridha. Kita kita panjatkan harapan, kita panjatkan hajat, kita kita ikat janji setia kepada Imam Rauf alaihissalam dalam ziarah-ziarah kita. Sekarang kita mencoba untuk memperkaya ma'rifat kita berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Salah satunya adalah kitab Uyun Akhbarur Ridha. Riwayat ini semuanya berkenaan tentang Imam Ridha alaihissalam. Dan sekarang kita sudah masuk ke bab 8, yaitu bab tentang syahidnya atau wafatnya ayahanda Imam Ridha alaihissalam, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam. Kita sudah bahas satu hadis kemarin, bagaimana Imam Musa Kazim alaihissalam ternyata beliau ditunjukkan karunia-karunia yang luar biasa kepada para musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya pertunjukan itu sebenarnya adalah pertunjukan yang memiliki esensi kasih sebenarnya. Bayangkan Imam Musa Kazim alaihissalam menunjukkan kepada musuhnya bagaimana dari gambar singa itu bisa menjadi singa yang memakan para penyihir, dan itu tidak memakan mereka, tidak membinasakan mereka pada hari itu. Itu adalah kasih sebagaimana kasihnya Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada Firaun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada Firaun, tidak mungkin Nabi Ulul Azminya itu dipersembahkan kepada Firaun itu. Jadi bukan kita bilang, wow, Firaun itu luar biasa, bahkan dia mengatakan ana rabbukul, saya adalah Tuhan yang a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu adalah klaimnya Firaun. Bayangkan, dosa mensyirikkan saja, menduakan Tuhan saja, itu adalah dosa yang sangat berat. Tetapi Firaun bukan mengatakan saya mengakui 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, tapi dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepadanya, diutus seorang nabi, ditunjukkan mukjizat-mukjizatnya, wahai Firaun, ini nabi-nabiku. Ini adalah seorang yang sangat mulia dari hambaku. Aku pertunjukkan kepadamu. Aku tunjukkan bahwa ia mampu untuk mengalahkan tukang-tukang sihir yang ada pada dirimu. Bahkan kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam ingin membunuh Fir'aun pada saat itu tanpa harus tenggelamkan, bisa, kenapa tidak? Tapi itulah kasih Allah Subhanahu wa taala bagi sebenarnya orang yang ingin untuk berpikir. Kita juga seperti itu sebenarnya. Mungkin setiap hari kita berdoa, tapi mungkin setiap hari juga kita berbuat maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Tidak setiap dosa-dosa kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita bisa lihat bagaimana di dalam doa Kumail. Makanya sebagai sebuah cara, sebanyak apapun kita berbuat dosa, sebanyak apapun kita berbuat maksiat, tetaplah sesering mungkin kita harus kembali kepadanya. Mungkin kita akan bertanya, bukankah ini tidak mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Di satu sisi benar, seolah-olah ini mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain kita tetap harus berupaya menjadi orang-orang yang bertobat. Dalam artian apa? Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa buat apa saya bertobat lagi, buat apa saya sholat lagi, buat apa saya ziarah lagi, kalau besok juga saya tetap melakukan perbuatan dosa.
Tidak, itu adalah sebuah bahkan sebuah ultimatum kepada sebuah ultimatum ancaman kepada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang efek dari dosa itu membuat kita berputus asa, tapi menerima keputusasaan itu merupakan sebuah dosa yang cukup besar juga. Adalah dosa yang akan benar-benar membinasakan. Namanya putus asa, sudah tidak ada jalan lagi, seolah-olah kita sudah terputus rahmat Allah. Ya sudah, berarti Anda telah memutuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauh dari dosa-dosa yang membuat kita terputus dari putus asa. Nah, dalam kisah sebelumnya telah ditunjukkan kepada Harun al-Rashid bahwa dia juga bisa hancur binasa sebagaimana tukang sihir tersebut. Tetapi tetapi dia tetap tidak ingin menjadi terselamatkan. Kita juga sudah baca apa argumentasinya, apa alasannya, kenapa dia berupaya untuk senantiasa membinasakan Imam Musa Kazim alaihissalam. Jawaban adalah nafsu kekuasaan. Nafsu kekuasaan terkadang bisa membuat orang buta. Begitu pula lah yang menimpa Ma'mun, dan begitulah yang menimpa para penguasa-penguasa yang ingin berkuasa karena hawa nafsunya. Mereka akan lupa dengan tugas mereka, status mereka, peran mereka. Apakah mereka layak untuk menjadi seorang penguasa atau tidak? Karena penguasa, kekuasaan menghanyutkan seolah-olah kita berada di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia. Ternyata itu hanya akan membanting kita menjadi manusia-manusia yang hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Kan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang membunuh wali-wali Allah, membunuh para nabi. Ya, yang membunuh para nabi adalah mereka yang ingin berkuasa karena tidak cocok dengan kehendak hawa nafsu mereka. Mereka yang membunuh Harun, yang membunuh Nabi Yahya alaihissalam adalah penguasa yang uh, tidak ingin dosanya yang berzina dengan saudaranya. Begitu pula lah dengan Yazid yang tidak ingin kekuasaannya diruntuhkan. Begitu pula lah dengan Harun al-Rashid yang tidak ingin kekuasaan khalifah itu jatuh kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan begitu pula lah para penguasa-penguasa lainnya yang haus dengan kekuasaan. Dan ini adalah hadis bagaimana tentang memberitakan Imam Musa Kazim alaihissalam syahid. Haddasana Abi radhiyallahu anhu qala haddasana Sa'du bin Abdullah an Muhammad bin Isal al-Yaqtini anil Hasan bin Muhammad bin Bashari qala haddasani Syekhun min ahli qati'atir Rabi'i minal ammah mimman kana yuqbalu qawluhu qala li ra'aitu ba'da may yuqirruna bi fadlihi min ahli hadzal baiti fama ra'aitu mislahu qatti fi nusukihi wa fadlihi qala qultu man huwa wa kaifa ra'aitahu qala jami'na ayyama sindi bin Syahak wa nahnu samanuna rajulan fa'adakhilna ala Musa bin Ja'far faqala lana sindiyu ya haula'i unazuru ila hadzal rajul hal hadasa bihi hadasun fa innan nasa yaz'umuna annahu fu'ila bihi makruhun wa yukasiruna fi dzalika wa hadza manaziluhu wa firashuhu mawassa'un alaihi ghairu mudayyiq walam yurid bihi amirul mu'minina su'an wa innama yantaziru ayyaqdima fayanzirahu amirul mu'minin
Wahahuna zahuwa sahihun fasal fasalluh. Ini sebuah riwayat, tetapi perawi aslinya yang merawikan peristiwa ini bukan dari orang Syiah, tetapi ada seorang dari ahlu sunnah yang dapat dipercaya. Ini adalah hari-hari terakhir Imam Musa Kazim alaihissalam di dalam penjara Sindi bin Syahak. Sindi bin Syahak ini adalah dia pengeksekusi Imam Musa Kazim alaihissalam. Kalau kita mengetahui Simir adalah pengeksekusi Imam Husain alaihissalam, Sindi bin Syahak adalah pengeksekutor dari kesyahidan Imam Musa Kazim alaihissalam. Nah, pada saat itu orang-orang diundang untuk menyaksikan bahwa imam dalam keadaan baik. Bahkan di rumah Sindi bin Syahak itu, di penjaranya, imam dipertunjukkan kalau imam itu hanya di penjara rumah begitu, di penjara rumah dikasih tempat yang bagus, jadi mungkin ada satu rumah kayak mansion gitu atau apa namanya, atau komplek perumahan begitu, ada satu rumah ditempatkan untuk Imam Musa Kazim alaihissalam, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada satu pun kekurangan yang dihadapi oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan itu adalah cara mereka untuk membenarkan bahwa mereka tidak ingin masyarakat mengetahui bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam mati dibunuh secara zalim. Sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu orientasi Harun untuk membunuh Imam Musa Kazim alaihissalam adalah kepopuleran imam itu sudah masuk ke dalam istananya. Kalau seandainya imam meninggal dalam kondisi yang dibunuh, diracun, maka konsekuensi yang mungkin dihadapi adalah apa? Adanya pemberontakan dari dalam istana sendiri atau juga dari luar istana, dan ini akan sangat mengerikan bagi kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Mereka sudah mencoba, sejarah sudah menyaksikan bagaimana kehancuran Bani Umayyah yang telah memperlakukan Imam Husain alaihissalam secara hina. Bahkan mereka memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi salah satu ketika Bani Umayyah begitu kejamnya terhadap Ahlul Bait sallallahu alaihi, yang terjadi sebenarnya adalah revolusi. Karena Bani Umayyah sudah menguasai seluruh tatanan kekuasaan Bani Umayyah Islam pada saat itu. Dari khalifahnya adalah mereka, gubernur-gubernurnya adalah mereka. Kalau kita bilang khalifahnya mereka, gubernurnya mereka, bupatinya mereka, camatnya mereka, kepala desanya mereka. Jadi dari atas sampai bawah itu sudah dikuasai oleh mereka. Tetapi ketika mereka menjadikan Ahlul Bait Nabi mati begitu saja, dibantai begitu saja, sehingga apa? Kekuatan yang telah mereka susun dari atas sampai kepala desa, sampai yang bawah-bawah ini, itu semua bisa dihancurkan, itu semua digerogoti oleh masyarakat dari masing-masing daerah, dari masing-masing kekuatan, itu menghancurkan, melemahkan Bani Umayyah sehingga mereka binasa. Dan Harun al-Rashid bukanlah orang bodoh, dia adalah orang cerdas, dia memahami kondisi politik. Oleh sebab itu, kalaupun Imam Musa Kazim alaihissalam meninggal, terbunuh, tetapi terbunuh secara cantik, kira-kira begitu. Imam tidak boleh mati dipertunjukkan kalau imam dibunuh dengan sengaja, imam dibantai. Imam Musa Kazim alaihissalam dibantai, apalagi dia sudah menyaksikan bahwa kekuatan pengaruh dari Imam Musa Kazim alaihissalam itu sudah sampai kepada istananya sendiri. Bahkan salah satu menteri dan perdana menterinya itu adalah orang-orang para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Itu sudah bisa kita lihat dalam hadis-hadis bab 7 kemarin,
Itu kita sudah baca. Kita terjemahkan, telah meriwayatkan ayahku rahimahullah, yaitu ayah Syekh Saduk, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Sa'ad bin Abdullah dari Muhammad bin Isa al-Yaqtin dari Al-Hasan bin Muhammad bin Bashar. Ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku seorang syekh. Jadi ada seorang syekh ini adalah seorang orang tua, sosok pribadi yang tidak terkenal. Mungkin riwayat yang disampaikan adalah riwayat satu-satunya mungkin riwayat ini dari syekh tersebut. Tapi Muhammad Hasan bin Muhammad bin Bashar itu mengutip riwayat itu dari ini, dari syekh, dari orang ini. Seorang syekh dari kalangan penduduk Qatiyat Ar-Rabi, dari golongan umum, maksudnya golongan umum itu Ahlus Sunnah. Jadi dalam teks-teks Syiah kalau kita melihat ammah, istilahnya ammah itu menandakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ammah itu adalah umum, orang kebanyakan kan begitu. Karena orang kebanyakan selalu adalah orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Karena pada saat itu juga istilah sunnah dan syiah itu belum terlalu populer sebenarnya. Bahkan ketika apa namanya peristiwa Bani Umayyah, itu isu yang diangkat bukan Sunni dan Syiah, tetapi Utsmani dan Alawi misalnya. Utsmani dan Alawi. Jadi secara umum masyarakat Muslim itu adalah bukan Syiah, kira-kira begitulah. Jadi secara umum makanya di sini Ahlus Sunnah itu dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalau kita ingin katakan Sunni dan Syiah sebagaimana definisi adalah orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebenarnya bahkan Bani Abbas ya ini adalah orang-orang termasuk dari golongan Alawi kan, golongan Alawi yang juga definisinya kalau ingin dipakai adalah Syiah. Terlepas dari peta-peta politik yang ada pada saat itu. Karena kita mengetahui bahwa Bani Abbasiyah itu juga adalah sebuah kekuatan yang tidak pernah sepakat dengan khilafah-khilafah sebelumnya, dan juga tidak sepakat dengan Bani Umayyah. Mereka masih berada di bawah kontrol dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada awal mulanya. Tapi ketika revolusi pada masa itu, kenapa revolusi pada masa itu tidak satu kekuatan kan? Kekuatan itu tidak di bawah satu kontrol, tetapi banyak kekuatan yang berupaya menghancurkan Bani Umayyah itu dari masing-masing daerah. Dari Khurasan ada, dari masing-masing titik ada, dari Yaman ada, dari masing-masing. Jadi dari setiap titik wilayah Bani Abbasiyah itu ada para pejuangnya. Dan Bani Abbasiyah lah yang berhasil menyatukan kekuatan tetapi tidak memberikan kepada haknya. Walaupun siar ketika pemberontakan untuk menghancurkan Bani Umayyah adalah ar-ridha ali Muhammad, adalah keridhaan dari keluarga Nabi. Makanya kita menemukan beberapa hadis yang pernah kita baca bahwa mereka mengklaim bahwa pewaris keluarga Nabi itu adalah diri mereka yang telah dibantah oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat pada sebelumnya, hadis sebelumnya, dan kita telah membaca hadis tersebut. Ini hanya sedikit mengingatkan. Waktu sudah 59. Astagfirullah. Saya belum bacakan hadis potongan hadis. Baik, tidak apa-apa karena waktunya sudah habis. Nanti minggu depan akan kembali saya bacakan lagi isi hadisnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu sekalian. Nanti minggu depan akan saya kembali lagi baca teks hadisnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Maaf Ustaz, boleh pertanyaan di Silakan, Bu. luar tema. Ini kan kita dapat
searahan suruh membacakan salawat 100 kali buat ke Republik Islam Iran. Itu kan dimulai dari habis maghrib hari Senin kemarin, terus sampai menjelang sampai bulan Ramadan. Itu maksudnya kita baca itu memang harus setiap habis maghrib hari berikutnya itu atau kapan aja gitu Ustaz? Saya tidak mendapatkan apa namanya, tidak mendapatkan arahan seperti itu, Bu. Tetapi eh, dalam artian itu kan berupa doa. Ibu boleh saja membacanya kapan saja, atau mau ibu turuti sesuai dengan arahan yang ada, ataupun tidak. Nah, soalnya arahannya kan dimulai hari habis maghrib hari Senin gitu Ya katanya boleh, tidak sampai. masalah, tidak masalah. Ibu, karena hal-hal seperti itu bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan kan. Jadi arahan-arahan seperti itu, kalau ibu ingin laksanakan silahkan, kita berdoa. Bahkan dalam ziarah kita ini pun kita akan mendoakan Republik Islam Iran. Bahkan tadi juga dalam ziarah sudah saya sebutkan. Jadi ibu bisa menuruti sesuai dengan arahan atau tidak. Yang pasti saya juga menganjurkan untuk kita semua sama-sama mendoakan buat Jumhuri Republik Islam Iran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan buat mereka untuk menang dari makar-makar musuh yang tak pernah lelah untuk menghancurkan Islam dan nilai-nilai ajaran luhurnya. Begitu dari saya, Ibu. Ya, syukran Ustaz. Sama-sama, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama, Ibu. Syukran Ustaz. Sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Izin untuk mengundurkan diri.